Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama channel kesayangan kita, Islam Itu Indah, yang tentunya akan selalu membawakan kisah-kisah inspiratif, berita-berita menarik seputar perkembangan Islam di seluruh dunia. Dan ya kawan-kawan, hari ini kita akan dikejutkan dengan sebuah berita viral ya. Kisah dari seorang pendeta yang menjadi mualaf setelah beliau ini membaca surat Ali Imran. Nah, beliau ini adalah seorang pendeta yang menjadi mualaf. Ia bernama Kiai Rohmat Hidayat atau dulunya ini bernama Matius ya. Nah, seperti apa kisah dari Kiai Rohmat Hidayat? Berikut kisahnya, jangan kemana-mana, simak sampai selesai. Kisah mantan pendeta menjadi mualaf ini sempat viral di media sosial. Pria yang bernama Kiai Rohmat Hidayat alias Matius itu menjadi mualaf karena surat Ali Imran. Nah, Kiai Rohmat menceritakan awal mula memutuskan menjadi seorang mualaf. Saat itu ia merupakan seorang pendeta, seorang misionaris, dan seseorang yang mengajak orang lain untuk ikut memeluk keyakinannya saat itu. Ia juga aktif untuk membangun gereja dan juga rumah sakit ya, untuk menolong para umatnya. Suatu hari ini Kiai Rohmat pernah mendengar suara azan subuh dan merasa aneh. Lantas Kiai Rohmat ini bertanya-tanya, mengapa azan subuh ini terasa aneh? Karena ada tambahan kalimat as-salatu khairum minan naum. Nah, karena rasa penasarannya yang begitu besar, akhirnya Kiai Rohmat ini bertanya kepada seorang ustadz di salah satu kota di Jawa Barat. Nah, Kiai Rohmat mempertanyakan mengapa suara azan subuh terasa aneh dan ada tambahan kalimat as-sholatu khairum minan naum. Lalu ustadz tersebut memberi jawaban bahwa lebih baik sholat daripada tidur kepada Kiai Rohmat. Nah, namun Kiai Rohmat ini bukannya mendapat rasa simpati, malah rasa bencinya kepada Islam ini semakin besar. Nah, hal itu terjadi karena ia merasa iri kepada orang Islam yang rela meninggalkan tidurnya demi beribadah di pagi buta. Hingga kemudian ustadz tersebut memberikan sebuah Al-Quran dan terjemahannya kepada Kiai Rohmat. Lalu beliau berkata bahwa ini untuk Bapak Pendeta kalau memerlukan, tapi kalau tidak tolong kembalikan kepada saya. Nah, itu yang dikatakan oleh seorang ustadz kepada Kiai Rohmat. Tetapi saat itu Kiai Rohmat tetap menerimanya dan membawanya ke kontrakannya. Sebelum membuka Al-Quran, ia memperlihatkan Al-Quran tersebut kepada anggotanya dan mereka menertawakan Al-Quran tersebut. Namun, meski demikian, Kiai Rohmat ini tetap ingin membaca Al-Quran meski belum bisa membaca tulisan Arab dan hanya memahami maknanya. Sebelum membukanya, ia merasa ragu dan merasa bingung harus memulai dari mana. Kiai Rohmat pun berdoa kepada Tuhannya agar dibukakan mata hati dan telinganya untuk membuka Al-Quran. Saat membuka, ia langsung tertuju pada surat Ali Imran ayat 85 dan 102 lantaran hanya ayat tersebut yang ditandai dengan warna merah. Nah, ayat itu membuat Kiai Rohmat tidak bisa tidur dan terus memikirkannya. Ia juga terus berusaha memahami maknanya karena rasa penasaran. Hasilnya, semakin dirinya berdoa kepada Tuhan, maka ayat tersebut yang semakin keluar terbuka lebar. Ia sendiri merasa heran karena hal tersebut merupakan keanehan yang dirasakan sepanjang hidupnya.
Kemudian hidayah turun kepadanya setelah mendengarkan azan subuh dan memahami surat Ali Imran ayat 85 dan 102. Hingga setelah itu Kiai Rohmat ini dengan tegas mengatakan bahwa agamanya saat itu ialah Islam. Nah, ia menyatakan dengan tegas bahwa saat ini agamanya yaitu Islam yang akan memberikan keselamatan kepadanya. Ia juga berujar bahwa Islamlah agama yang paling benar. Ya, ujar itu keluar dari seorang yang dulunya adalah pendeta dan sempat menertawakan Al-Quran. Kini ia yakin 100% bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Nah, ya semoga dari kisah ini kawan-kawan bisa mengambil hikmahnya. Semoga juga terinspirasi dari kisah ini untuk terus mengupgrade diri kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan ya itu saja kisah dari seorang Kiai Rohmat yang dulunya berawal dari seorang pendeta yang dimana ia merasakan panggilan dari azan subuh hingga akhirnya singkat cerita dia pun menjadi seorang muslim. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf kawan-kawan apabila ada salah kata, ada salah tingkah laku. Mohon dimaklumi karena segala kesalahan itu datangnya dari saya dan segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.